doang nih. Judul-judul jurnalis sekarang kan kayaknya malah ke arah clickbait ya. Enggak yang kayak dulu kan beritanya ini real isinya ini. Kalau sekarang judulnya ini judulnya sering bombastis ya. Judulnya sering bombastis. Kadang-kadang tidak sesuai dengan isinya. Kalau di koran masih baku kan, masih tetap koran. Cuma yang jurnalis karena kan sekarang ada media sosial atau website. Nah, kalau di website kan ada sih apa itu ditulis oleh amatiran, apa emang kebutuhan konsumen bahwa jurnalis perlu bertransformasi di arah judul paling tidak ya. Nah, kalau yang itu gimana tuh? Ya nanti kita lama-lama akan menginjak ke situ. Tapi sebelumnya sebagai pengetahuan kita aja ya. Setiap zaman itu kan tantangannya selalu berbeda. Demikian juga dengan media, semua media kan. Jadi mereka harus menyesuaikan. Contohnya aja media televisi yang dulu ya, bahasanya baku banget. Sekarang mungkin bisa bercampur dengan bahasa yang santai, ya kan? Karena kita menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Terus juga tuntutan kebutuhan pangsa pasar, itu mempengaruhi juga. Misalnya judul-judul yang baku, misalnya presiden meresmikan peternakan ular, ini misalnya kan nggak terlalu menarik kan? Ya sekarang bisa dibumbu-bumbui kan dengan judul-judulnya. Ya kalau kayak clickbait sih nggak semua terpengaruh ke situ, tapi kebanyakan sekarang yang kita temui sekarang ini judul-judul itu lebih ke bombastis. Terjadi huru-hara di KPU misalnya, sekalian cuma simulasi doang. Ya sebenarnya nggak salah, cuman apa yang dikhawatirkan itu akan menyesatkan pembaca gitu ya. Bertambah 1 kurang 1. Nah, kenapa editor perlu mengedit berita? Supaya berita itu yang pertama memenuhi unsur-unsurnya. Kemudian dilihat juga di situ termasuk unsur tadi ya, apakah ada perimbangan. Jangan sampai memberitakan misalnya, maaf nih ya, seorang oknum misalnya pejabat diduga terlibat korupsi. Nah, tapi dalam judulnya tidak ada kata diduga. Itu sudah fatal. Wah, itu nanti bisa menimbulkan masalah, menimbulkan polemik. Karena dalam proses hukum dimanapun, sepanjang masih penyidikan, namanya adalah dugaan, ya kan? Setelah masuk dalam proses persidangan dan dijatuhi vonis, baru dia bisa dijadikan tersangka, ya kan? Nah, makanya kan kadang-kadang kalian melihat berita itu terduga pelaku pemerkosaan misalnya kan? Kenapa terduga? Padahal kan jelas-jelas dia sudah melakukan tindakan itu, ya karena masih dalam proses penyidikan yang pihak yang berwajib, ya kepolisian dalam hal ini kan pertama kan. Nah, itu makanya seorang redaktur harus jeli melihat itu. Kemudian mungkin dari sisi tata bahasanya, mungkin dalam satu kalimat kebanyakan kata, terus diedit, ya kan? Nanti kita pelan-pelan akan ke sana. Kemudian juga misalnya seorang redaktur harus jeli melihat penempatan judul ini tadi berkaitan dengan apa yang dijadikan statement Pak Khairil nih. Judulnya bombastis enggak, atau biasa-biasa saja, atau sensasional, ya kan? Nah, tapi yang jelas gini, kalau kalian ingin menulis sebuah berita, upayakan yang pertama adalah bisa membuat judul itu dengan membuat orang tertarik untuk membaca berita kalian. Kalau orang menggigit ular itu udah biasa kan? Orang menggigit ular kobra misalnya. Orang digigit ular udah biasa ya kan? Tapi kalau orang menggigit ular kan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi judul itu juga harus kita perhatikan aspeknya di situ. Nah, tapi tentu saja seorang wartawan atau seorang pekerja jurnalis tidak boleh memberitakan hoax ya. Misalnya, di kampung sana ada terjadi ini nih, misalnya pencurian gampangnya. Tapi cuman katanya nggak boleh tuh. Katanya si ini terjadi pencurian. Sebelum kita selidiki benar-benar, makanya jurnalis harus bekerja benar-benar turun ke lapangan untuk mencari kebenaran berita tersebut. Ya kan? Oke. Sekarang kita mau mulai dari mana ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, bisa dipanggil Kita. Kita ya? Iya. Oke. Kelas berapa kamu? Kelas 10 MIPA 3. Oh, kelas 10 MIPA 3 ya. Oke, thank you. Perkenalkan, nama saya Fitria Nuraini, biasa dipanggil Fitria, dari kelas 10 MIPA 2. Oke, thank you. Bro. Wes. Nama saya M. Tapi Pratama, Pak. Saya kelas 12
12 berapa saya? 3 ya. Kamu amnesia ya? Oke, 12 MIPA 3. 12 MIPA 3. Oke. Ya. Profil kamu kayaknya bakal jadi orang gede nih, insyaallah. Paling nggak gede badannya dulu lah nanti. Yang lain gampang ya kan. Ini pasti gede duluan. Ini gede duluan. Perkenalkan, nama saya Wijaya Arta Wijaya, kelas 12 MIPA 2. Oh, 12 MIPA 2. Oke, kamu 12 MIPA semua ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Tido Jayadi, biasa dipanggil Arif, dari kelas 12 MIPA 3. Oke. Geng MIPA semua ya kayaknya ya. Oh ya. Iya deh. Thank you ya atas kenalannya. Karena pada malam hari tanggal 31 Desember 2019 diduga sekitar pukul jam 11 malam terjadi kemalingan di SMA 1 Palangkaraya. Saat pagi hari terdapat ruangan guru. Jadi dari apa yang tersampaikan sore ini, saya juga melihat hasil kalian berlatih juga sore ini sudah cukup banyak apa ya namanya, kalau pengembangan ya, kalau dibandingkan sesi pertama kalian pertama lebih aktif, kemudian yang keduanya adalah kalian lebih berani eksploratif terhadap materi yang saya sajikan, padahal ini baru materi-materi dasar aja sebenarnya, materi basic aja. Pengembangan selanjutnya kan terserah kalian, tapi ternyata kalian mampu, bahkan ada yang sampai menyajikan data secara komplit seperti tadi ya. Kamu berbakat loh jadi jurnalis. Mudah-mudahan kalaupun kamu nanti jadi wartawan juga mendapatkan media besar ya. Jadi, ya kan. Tapi yang lain juga tidak boleh berkecil hati, karena saya melihat, jujur ya, ini bukan menyenangin kalian, tapi kalau saya melihat presentasi kalian satu persatu tadi terhadap hasil tulisan kalian sendiri, itu sudah bagus. Untuk seorang pemula yang baru 2 kali ini pertemuan, kalian udah luar biasa gitu loh. Kalian punya talent, kalian punya potensi yang harus dikembangkan lagi sebetulnya. Makanya saya berharap bahwa pertemuan ini, Om Hairil tadi juga udah ngomong dengan saya bahwa kita akan tetap membuat sebuah sesi yang besar ya, dengan menyertakan banyak peserta, terus kemudian narasumber yang lebih ini. Cuman kan kami lagi nyari pendanaan untuk itu. Kemudian untuk sesi kurikulernya sendiri juga tidak berhenti sampai 2 atau 4 atau 5 episode aja. Nah, karena sayang sekali kalau bakat kalian tersembunyi ini kemudian terus terabaikan begitu saja, ya kan? Makanya tadi saya bilang kalau kalian bisa membuat sebuah artikel yang menarik, siapa yang menarik di situ, apakah tidak hanya 1 orang ya, kalaupun 2 orang, 3 orang bisa, nanti akan saya muat di media website ya. Ya memang tidak ada kompensasinya secara nominal di situ, tapi paling tidak kalian harus bangga karena tulisan kalian lebih dinikmati khalayak kan gitu, orang lebih luas mengenal kalian. Terus nanti saya sediakan nomor WA saya di situ, kalian sajikan liputan kalian, sertakan nama kalian di bawahnya gitu ya, karena kita harus menghargai jerih payah sang penulis. Sebelum saya akhiri perjumpaan kali ini, saya ingin menggambarkan sekali lagi, memberikan visual pada kalian, ilustrasi sedikit bahwa kegiatan jurnalistik ini dimaksudkan tidak untuk mencetak kalian harus menjadi wartawan, tetapi paling tidak kalian menguasai ilmu, ya kan, ilmu dalam berjurnalistik, sehingga ketika nanti misalnya kalian aplikasikan dalam masyarakatan ataupun dalam kerja, karena kemarin saya cerita ya, di Humas sekarang ini juga mengelola publistik ya, jurnalisme, yaitu ada bidang humas sekda. Di kejaksaan, kepolisian juga sama, ada humasnya, ya kan. Di kalian kerja di Dinas Kominfo nantinya jadi ASN pun kalian juga akan berhubungan dengan wartawan, berhubungan dengan media. Tentunya kalian juga harus mengerti seperti ini, ya kan. Pak Wayan, kepala bidang Kominfo di Dinas Kominfo Kabupaten Barito Timur ini juga setiap hari membuat sebuah rilisan pemerintahan, dan itu dibagikan kepada kami para wartawan untuk kemudian di rewrite kembali. Nah, nanti kita juga akan belajar soal rewrite ya. Intinya kalaupun kalian harus jadi wartawan, itu berarti adalah kalian membuka sebuah lapangan pekerjaan alternatif ya. Tidak harus, kan tidak mungkin saya jamin 7 kalian di sini jadi pegawai negeri semua, ya kan. Kalau kalian bekerja secara mencari lapangan pekerjaan yang konvensional, misalnya jadi buruh atau jadi ini, kan persaingan sudah banyak. Tapi kalau kalian punya skill, kompetensi, ya, dimanapun kalian akan diterima. Nah, apa salahnya kita gali di jurnalistik ini? Siapa tahu itu menjadi skill kalian, ya kan? Saya perlu kasih gambaran bahwa ketika kita bekerja dalam sebuah media yang terverifikasi sekarang ini ya, di Dewan Pers, apalagi dalam media besar, jangan khawatir. Artinya
istilah gampangnya itu kita juga akan mendapatkan kompensasi hidup yang katakanlah gambar sederhana adalah gaji, ya kan? Ya saya juga tidak terlalu gede gajinya, biasa-biasa aja, tapi artinya dari skill saya kan saya bisa nyari makan di situ. Ya, saya harapkan seperti itu gitu loh. Apalagi kalau kalian bisa dapat media yang lebih gede dari saya, oh kebanggaan sekali. Seorang guru bisa dikalahkan oleh muridnya itu, yang dalam tanda kutip kalau buat saya kebanggaan. Ya, murid saya lebih berhasil daripada saya sangat bangga banget. Oke, mungkin ini dulu, nanti kita akan ngobrolin lebih banyak di sesi pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas yang saya berikan, buatlah liputan semenarik mungkin, ya kan? Akan saya tunggu paling lambat besok siang jam 2 lah, ya paling lambatnya, ya kan? Satu aja, ya. Ada job. Nah gini,